Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu fenomena yang dialami hampir oleh setiap orang, yaitu mimpi. Yang mana mimpi merupakan gambaran yang terjadi ketika kita sedang terlelap. Dan mimpi ini ada banyak jenisnya, ada yang membahagiakan, menyedihkan, bahkan sesuatu hal yang mungkin sangat aneh bagi kita. Dan banyak sekali orang yang menafsirkan mimpi dalam berbagai makna. Nah, untuk lebih jelasnya di sini sudah ada Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Ustadz Faizar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih lanjut lagi, untuk Syekh Ahmad Al-Misri terlebih dahulu mengenai mimpi, Syekh. Ini kan mimpi dialami oleh setiap orang. Sebetulnya ada tidak sih makna dari mimpi tersebut? Dan banyak juga belakangan kan buku atau kitab-kitab tafsir mimpi. Silahkan, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah dimanapun Anda berada, saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali menyapa kalian semua di dalam acara Khazanah ini. Mudah-mudahan insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Mimpi ini memang terjadi untuk setiap orang. Siapapun dia, mau muslim, mau taat, mau tidak taat, semua orang mengalami mimpi tersebut. Itulah sebuah gambaran yang kita lihat pada saat kita tidur. Dan bermacam-macam. Mimpi itu ada yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebuah berita gembira. Kemudian ada mimpi yang menakut-nakuti kita. Dan itu dari syaitan. Orang bermimpi itu dikejar ular atau dikejar harimau dan lain sebagainya. Maka itu satu mimpi yang datang dari syaitan untuk apa? Untuk menakut-nakuti kita. Yang ketiga adalah hadithun nafs, adalah bisikan hati. Kita ingin berjumpa dengan sahabat atau teman atau siapapun yang kita kenal, yang kita cintai. Ternyata orang tersebut kita sudah lama tidak bertemu dan orang itu datang dalam mimpi kita. Itu bukan mimpi yang bisa ditafsirkan, tapi itu namanya cerita dari hati. Tapi bagaimana jadinya kalau kita sebagai orang awam yang menafsirkan mimpi itu sendiri, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Oh, itu tidak bisa. Ada ulama tabi'in yang paling masyhur terkenal, namanya Imam Muhammad bin Sirin. Beliau itu ulama yang sangat masyhur sekali tentang tafsir mimpi. Sampai sekarang ada buku namanya Tafsirul Ahlam. Sudah juga diterjemahkan bahasa Indonesia, namanya Tafsir Mimpi. Tapi ulama masih khilaf, apakah ini benar kitabnya beliau atau tidak. Dan jadi khilaf antara para ulama. Ya, apakah ini benar dirujukkan atau disandarkan kepada beliau atau tidak. Mimpi itu dalam kitab itu hanya rumusnya saja. Dan berbeda dari orang ke orang lain. Ya, pemirsa, jangan menafsirkan mimpi yang dialami oleh orang si A sama dengan si B. Itu pasti berbeda. Si A bermimpi azan, si B bermimpi azan, pasti berbeda. Dan pernah dialami oleh Imam Muhammad bin Sirin sendiri. Didatangi oleh seseorang, beliau itu bermimpi azan. Kemudian Imam Muhammad bin Sirin memandang wajahnya, lalu beliau mengatakan, kamu naik haji. Dan beberapa saat kemudian datang orang lagi. Dan dia mengatakan bahwa aku bermimpi azan. Dan lalu dipandang wajahnya oleh Imam Muhammad bin Sirin dan beliau mengatakan, kamu mencuri. Kok bisa berbeda gitu? Karena ketika teman-teman, sahabatnya, muridnya beliau bertanya sama Imam Muhammad bin Sirin, kenapa yang pertama mimpi azan dan kedua mimpi azan? Kok mimpinya sama? Kok tafsirnya berbeda? Kata beliau, saya memandang wajah orang yang pertama, saya melihat dia orang soleh, ahli ibadah. Maka saya menyatakan, kamu naik haji. Berdasarkan firman Allah, wa'adzin finnasi bil hajj. Ya, surat Al-Hajj. Kemudian yang kedua, saya melihat wajahnya bukan orang soleh. Saya ingat firman Allah, thumma adzana muadzinun bainahum ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Pada saat saudara Nabi Yusuf bersama beliau, kemudian beliau menyembunyikan salah satu tempat yang digunakan oleh raja di salah satu barang yang dimiliki atau tempat yang dimiliki oleh Bunyamin, saudara Nabi Yusuf. Kemudian mereka memanggil, ayyatuhal 'ir, wahai para pendatang atau kafilah, kalian adalah orang mencuri. Maka itu berbeda dan beda musim juga. Dan ada mimpi yang dialami oleh seseorang pasti akan berbeda yang kita alami oleh orang lain. Baik, Syekh, berarti tidak bisa sembarangan kita menafsirkan mimpi tersebut. Berarti siapa saja yang bisa kita datangi untuk menanyakan perihal tafsir mimpi ini, Syekh? Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita teliti dalam Al-Quran, ketika raja bermimpi dalam surat Yusuf, beliau menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, saya tadi malam bermimpi. Siapa yang bisa menafsirkan mimpi saya? Karena mereka sudah tahu diri dan mereka merasa bukan ahli,
Maka mereka mengatakan, "Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin." Kami tidak tahu tafsir daripada mimpi Anda itu. Tapi ketika ada orang yang pernah dimasuk penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian dia menceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf, lalu Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi dan menyampaikannya, dan benar-benar terjadi. Jadi apa pada saat itu? Orang tersebut mengatakan ada orang yang mampu menafsirkan mimpi. Ternyata mereka memanggil Nabi Yusuf alaihissalam lalu menyampaikan dan menafsirkan mimpi tersebut. Apakah setiap ustadz memiliki keahlian atau setiap kiai, setiap alim ulama memiliki keahlian untuk menafsirkan mimpi? Tidak. Orang yang memiliki keahlian untuk menafsirkan mimpi itu adalah orang yang soleh, ahli ibadah. Dan mereka itu biasa menghafal Al-Quran, menguasai Al-Quran. Kenapa? Karena bisa jadi di dalam ayat-ayat Al-Quran jawaban daripada pertanyaan atau tafsir mimpi tersebut. Kemudian dia alim dengan hadis, dan dia faham rumus-rumus daripada tafsir mimpi tersebut. Karena kitab yang ada itu hanya rumus saja. Seperti sebuah teka-teki gitu, yang tidak begitu jelas dan tidak begitu tuntas pembahasannya. Maka kembali lagi, seperti Al-Quran. Kita tidak baca Al-Quran langsung faham, walaupun dia orang berbahasa Arab. Kita harus kembali lagi kepada tafsir Al-Quranul Karim. Begitu ketika kita menafsirkan mimpi, harus kembali kepada ulama yang benar-benar faham. Dan ulama itu akan melihat dari aura wajah orang tersebut. Dia orang saleh apa bukan? Karena seperti yang disampaikan tadi, mereka berdua mimpi azan. Ternyata satu mimpi azan dan dinyatakan naik haji, satu lagi mimpi azan dan dinyatakan dia adalah mencuri. Maka itu ada keahlian dan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut, dan berbeda musim. Karena di musim-musim tertentu karakter manusia itu stabil. Maka tafsir mimpinya pada saat itu atau mimpi pada saat itu adalah mimpi yang nyata yang bisa ditafsirkan oleh para ulama. Masya Allah. Nah, ini mengenai mimpi. Tadi kan ada mimpi yang menyenangkan, membahagiakan, atau mungkin petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara tentang mimpi yang mengerikan, menakutkan, apakah mungkin mimpi tersebut dapat dihadirkan jin gitu, ditunggangi oleh jin? Bagaimana Ustaz Faizal? Ya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jin atau para setan memang sering sekali mengganggu manusia dari celah-celah mimpinya. Hal ini pernah terjadi juga di zaman Nabi SAW tatkala ada salah seorang sahabat yang bermimpi kepalanya dipenggal dan menggelundung. Ditanyakan kepada Nabi SAW, maka katanya itu adalah dari setan. Dan jangan diceritakan ke siapapun, karena itu ya hanya teror bangsa jin fasik kepada salah seorang dari anak manusia. Ya, kemudian kita juga dianjurkan oleh Nabi SAW ketika diganggu oleh setan di dalam tidur kita, yakni melalui mimpi, kalaupun kita terpaksa harus bangun, disuruh meludah 3 kali, ya, dengan ludah yang ringan saja sambil mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya, dari siksanya dan keburukan hamba-hambanya. Nah, kemudian di dalam kitab-kitab yang memang khusus membahas masalah gangguan jin dan sihir beserta pengobatannya, seringkali para ulama-ulama menjelaskan bahwasanya mimpi itu senantiasa ada keterkaitan terhadap gangguan-gangguan yang dialami oleh seorang manusia. Seperti halnya yang ada di dalam kitabnya Syekh Abdul Ati Al-Buhairi. Di situ dijelaskan bahwasanya kita bisa melihat kira-kira jin yang mengganggu seseorang itu jenis apa, ya, dari mimpi-mimpi yang dia lihat. Seperti contoh ketika orang itu sering bermimpi ular. Ya, Syekh Said Ahmad Abdul Hafidhahullah dalam kitab Maradus Sihir juga menjelaskan sifat manusia itu terkadang menggambarkan hewan. Ya, hewan-hewan itu adalah simbol dari karakteristik atau sifat-sifat manusia. Nah, dari situ kadang bisa kita simpulkan bahwasanya kalau ada orang kena gangguan jin atau sihir, kok sering sekali bermimpi ular, maka coba bisa kita lihat dari celah psikisnya, celah kejiwaannya. Ya, jangan-jangan ada sisi-sisi dendam, kekecewaan, atau mungkin luka dalam pola asuhnya dulu, ya, yang itu harus segera dinetralisir dan diikhlaskan. Kemudian sering bermimpi air misalnya, atau dalam kitab Maradus Sihir dijelaskan siapa orang yang kena sihir marsus misalnya, sihir yang ditaburkan atau sihir yang disiramkan sehingga dia terinjak,
Maka Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh menjelaskan sering bermimpi seakan-akan dia itu berjalan tanpa alas kaki dan melihat genangan-genangan air. Ya. Orang yang matfun misalnya sihirnya dipendam, mimpi-mimpi yang sering dilihat oleh orang tersebut adalah mimpi yang berkaitan dengan tema-tema jenazah dan kuburan. Ya, tapi sekali lagi itu memang butuh dibantu oleh para ulama-ulama seperti yang dijelaskan oleh gurunda kita Syekh Ahmad Al-Misri hafizahullah taala. Jadi tidak menafsirkan sendiri, kembali lagi seperti tidak itu. menyimpulkan sendiri. Ketika kita mengatakan seperti itu, di antara ciri-cirinya adalah sering mimpi ular atau yang berkaitan dengan kuburan, kemudian mimpi kuburan terus disimpulkan, wah aku kena sihir. Nggak boleh juga seperti itu. Atau dia pusing tiba-tiba dia bilang saya Disihir diganggu orang, ya? iya. Itu nanti tersihir diri sendiri bisa malah. pusing karena nggak punya uang, karena belum makan, bisa. Betul itu. Atau diganggu oleh orang lain kan. Mimpi itu seperti sesuatu yang digantung di kaki burung. Jika disampaikan, diceritakan, dia akan terjadi. Berarti kesimpulannya Ustadz Faizar, sihir itu bisa dikirim melalui mimpi, hal-hal buruk bisa sampai ke mimpi, berikut juga dengan gangguan dari jin gitu ya. Betul. Ustadz ya. Baik, nah di samping hal buruk yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Faizar, berikut tafsir mimpinya, ternyata ilmu merupakan ilmu kenabian, begitu ya Syekh. Tapi bagaimana kita membedakan mana mimpi yang ilmu kenabian, mana yang bunga tidur atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemirsa, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu mimpi kita itu bagian dari kenabian atau apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Ketika kita bermimpi baik dan ada tafsirnya dijelaskan oleh para ulama, maka itu bagian daripada kenabian. Hanya kita tidak dapat wahyu. Ketika kita bermimpi baik, kemudian esok hari terjadi, atau lusa, atau minggu depan, atau bulan depan, maka dikatakan itu adalah mimpi yang benar, dan mimpi itu dari bagian daripada kenabian. Ya, maka ketika orang bermimpi baik, dan memang terwujud, dan tiba-tiba ada apa yang dilihat dalam mimpinya, maka orang tersebut dinyatakan bahwa mimpi itu bagian daripada kenabian, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah. Kita setiap malam bermimpi. Bagaimana saya tahu ini mimpi saya benar atau tidak? Maka itulah kembali kepada ulama dan lihat isi dari mimpi tersebut. Kalau isinya baik, maka itu artinya tanda bahwa itu wahyu atau ru'ya dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang tafsirnya dan akan segera terwujud mimpi baik tersebut. Masya Allah, ini menarik sekali ya. Saya juga baru tahu nih, dan tentunya kita semua pasti berharap menjadi salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendapatkan petunjuk lewat mimpi gitu. Jadi harapannya mimpinya semoga yang baik-baik terus begitu ya Syekh ya. Tentunya dengan niat yang tulus dan juga kalau Ustadz kesalihan. Faizar contohnya mimpi banyak, dapat uang banyak, ya alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Gitu. Ya, mimpi dapat jabatan, ya alhamdulillah. Tapi jangan lebih tinggi dari saya jabatannya. Tetap ya Ustadz ya. Nah, Masya Allah pemirsa Hasanah, setelah ini kita akan menghubungi salah satu pemirsa Hasanah yang memiliki masalah terhadap mimpi. Sesaat lagi. Baik pemirsa Hasanah, kembali lagi. Sekarang kita akan masih membahas mengenai mimpi, dan sekarang akan ada salah satu pemirsa Hasanah yang akan bercerita mengenai fenomena mimpi yang beliau alami. Kita akan coba terhubung. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Andra, silahkan Ibu Andra bercerita mengenai keluhannya, keluh kesah apa nih mumpung ada Syekh Ahmad Al-Misri dan Ustadz Faizar di sini. Silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustadz dan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan soal permasalahan mimpi. Jadi beberapa waktu lalu saya pernah merasakan mengalami mimpi didatangi sosok almarhum Bapak. Dan di dalam mimpi itu saya seperti kelihatan nyata gitu. Jadi sosok almarhum itu berpakaian seperti yang pernah dipakai semasa hidupnya, dan itu nggak hanya sekali dua kali aja, tapi sebelumnya juga pernah mengalami mimpi didatangi sosok almarhum. Yang saya tanyakan, sebenarnya apa sih arti dari mimpi saya itu? Apa ada maksud tertentu? Apakah almarhum ada ingin menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada saya lewat mimpi? Itu aja pertanyaannya. Baik, Ibu Andra, nah silakan langsung Syekh. Maknanya apa dari mimpi ini? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andra, semoga sehat walafiat.
insya Allah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah pandemi ini. Kalau orang meninggal bisa masuk ke dalam mimpi kita, bisa datang. Tapi dua hal yang terjadi. Yang pertama, bisa jadi karena ibu kangen dengan sosok seorang ayah, karena beliau sudah berpisah dengan kalian, atau Anda ini, Ibu Andra ini terlalu dekat dengan ayah, jadi ibu bercerita di dalam batinnya, dirinya, ingin berjumpa dengan beliau, sehingga beliau bisa datang dalam mimpi. Maka itu disebut hadithu nafs, bisikan dari hati, keinginan dari hati berjumpa dengan orang yang sudah wafat, lalu itu kembali lagi dan datang ke dalam mimpi kita. Maka itu tidak ada tafsirnya, tidak ditafsirkan. Yang kedua, jika orang yang meninggal datang dalam mimpi kita, itu sebagian ulama mengatakan ada tafsirnya. Tafsirnya adalah bisa jadi dia ingin memperlihatkan kondisi dan posisi beliau ketika menghadap Allah. Kalau beliau dengan berpakaian yang rapi, yang bagus, yang indah, berarti beliau, kata ulama, sudah menghadap Allah dalam kondisi yang baik, dalam keadaan yang baik. Tapi kalau beliau datang dalam pakaian yang tidak baik, yang kotor dan lain sebagainya, maka itu beliau menghadap Allah dalam keadaan tidak baik. Maka beliau mengharapkan apa? Seperti beliau meminta makan, meminta roti, meminta minum, meminta apa saja, itu menandakan bahwa beliau itu meminta doa dari kalian, meminta sedekah dari kalian, meminta pahala dari kalian, karena beliau mungkin menghadap Allah dalam keadaan yang tidak baik. Maka kalau ibu bermimpi orang tua dan ada pesan khusus dari sosok ayah di dalam mimpi, kita lihat dulu dalam syariat diperbolehkan atau tidak. Kalau diperbolehkan, ibu lakukan. Lah, karena Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam maksiat kepada Allah. Tapi kalau seandainya yang diperintahkan atau yang diminta oleh ayah itu, seperti putuskan tali silaturahim dengan saudara, atau adik, atau kakak, atau siapapun, itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Dan kita berharap insya Allah semoga ayah dari Ibu Andra insya Allah menghadap Allah dalam keadaan baik, dan itu beliau bisa jadi menjenguk keluarganya, mendatangi keluarganya, itu hal yang bisa terjadi, dan mereka yang meninggal bisa tahu kondisi keluarganya dalam keadaan bahagia atau sedih, tapi mereka tidak tahu penjelasannya, kenapa mereka bahagia dan kenapa mereka sedih. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, bagaimana Ibu Andra sekarang sudah lebih tenang, sudah mengetahui tafsir dari mimpi tersebut ya? Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Baik Ibu Andra, apakah ada pertanyaan lagi mumpung masih ada Syekh dan juga Ustadz di sini? Silakan. Iya, ini saya juga mau menanyakan lagi, apakah kita sebagai anak apa bisa minta berdoa untuk bisa bertemu dengan almarhum gitu? Bagaimana Syekh? Ya, untuk Ibu Andra dan pemirsa, bagaimana kalau kita berdoa untuk berjumpa dan bertemu dengan orang tua kita atau orang yang kita cintai di dalam mimpi? Hal demikian sama sekali tidak dilarang dalam Islam. Ya, diperbolehkan kita berdoa dan diperbolehkan kita berusaha berharap orang tua kita datang dalam mimpi. Karena itu manusia namanya, kalau sudah ada perpisahan pasti ada kepingin ketemu walaupun hanya sekedar mimpi. Seperti Rasulullah kalau sudah wafat, banyak orang mengharapkan Rasulullah datang dalam mimpi. Ya, maka ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ada sebuah doa yang sangat indah sekali agar kita bisa mimpi indah dan mimpi yang bagus. Ya, apakah itu mimpi orang tua atau mimpi orang yang kita cintai atau mimpi siapapun. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam doa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, beliau mengucapkan doa ini. Coba Ibu Andra dan pemirsa perhatikan doanya. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihah nafi'ah ghairu darrah. Ya. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihah nafi'ah sarrah ghairu darrah sadiqah ghairu kadhibah. Ya. Artinya apa? Ya Allah, aku memohon kepadamu mimpi yang baik. Ya, mimpi yang membahagiakan, bukan menyulitkan, menyusahkan. Mimpi yang isinya adalah kejujuran, bukan kedustaan. Mimpi yang benar-benar membawa manfaat, bukan membawa mudarat. Itu doa bisa dibaca sebelum kita tidur. Dan sesudah doa tersebut, Allahumma inni as'aluka ru'ya salihah, nafi'ah, sadiqah, ghairu kadhibah, sarrah, ghairu darrah. Ya, atau nafi'ah ghairu darrah. Kita bisa berdoa sebelum tidur, dan kita berdoa biar kita ketemu orang tua atau siapapun yang telah wafat dan meninggalkan sosok suami atau sosok anak
atau kakak, atau adik, atau siapapun. Insya Allah sama sekali tidak dilarang dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Syekh atas penjelasannya. Nah, bagaimana Bu Andra sekarang perasaannya? Pasti lebih tenang, lebih lega ya Bu Andra ya. Alhamdulillah, dan semoga bisa menjawab ya Bu Andra, dan juga tentunya pemirsa Hasanah yang mungkin memiliki kejadian yang sama, bermimpi yang sama seperti Bu Andra tadi. Nah, pemirsa Hasanah, saya juga tadi bahkan baru tahu bahwa ternyata ada doa khusus untuk memohon agar dapat bermimpi yang bermanfaat, yang baik-baik saja, yang membahagiakan. Berarti pemirsa kita bisa langsung mempraktekkan nih malam ini sebelum tidur doa yang tadi sudah Syekh sampaikan. Tapi jangan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bilang doanya salah ya. Baik, itu niatnya malah jadi salah ya. Iya. Ya? Alhamdulillah pemirsa Hasanah, topik kali ini tentang mimpi insya Allah bisa memberikan banyak solusi untuk pemirsa yang mungkin sebelumnya masih melakukan tafsir mimpi secara mandiri yang ternyata hal tersebut dilarang dalam Islam. Terima kasih Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Ustadz Faizar atas ilmunya, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.